Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odi Zupriyadi akan mengikuti apresiasi GTK 2003 dengan judul Remonep dalam pendampingan guru dan kepala sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Dalam implementasi kurikulum Merdeka terdapat KOSP, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi yang pelaksanaannya perlu dinampingi oleh pengawas sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik yang beragam, tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, dan mencerminkan karakteristiknya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan, dan pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh murid, serta mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, bagaimana penerapannya yang dapat memfasilitasi kebutuhan murid sehingga meningkatkan proses dan hasil belajar yang bermutu di dalam kelas dan di luar kelas. Sebagai pengawas SMP, saya memiliki 7 sekolah binaan yang terdiri dari 5 sekolah pelaksanaan kurikulum Merdeka kategori mandiri berubah dan 2 sekolah penggerak mandiri berbagi. Tantangannya, bagaimana pengawas sekolah dapat memberi contoh konkret kepemimpinan kepala sekolah untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan program sekolah dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan refleksi, monitoring, evaluasi, dan inovasi yang dilaksanakan pengawas dalam mendampingi guru dan kepala sekolah adalah 1. Mendampingi guru dan kepala sekolah dalam implementasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan capaian murid. 2. Menumbuhkan budaya refleksi dan berbagi praktik baik di kalangan guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, memberi contoh instrumen evaluasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan capaian murid. Mengapa Remonep digunakan sebagai strategi pendampingan? Dengan Remonep, pengawas dapat mendampingi kepala sekolah, mendiskusikan isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran sehari-hari, mendiskusikan perencanaan kerja kepala sekolah, memfasilitasi refleksi kepala sekolah, dan penerapan hasil pembelajaran lokakarya. Apa yang dimaksud dengan strategi Remonep? Remonep merupakan akronim refleksi, monitoring, evaluasi, dan inovasi. Refleksi yang dilakukan pengawas dalam rencana pendampingan rencana program dan pendampingan pelaksanaan program pada guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi pada pendampingan pelaksanaan program coaching dan pembelajaran berdiferensiasi. Inovasi pada laporan pendampingan dengan memberi rekomendasi kinerja. Bagaimana strategi Remonep diimplementasikan? Langkah-langkahnya: pertama, perencanaan pendampingan. Melakukan analisis capaian atau indikator prioritas rapor pendidikan setiap satuan pendidikan, merefleksi dengan merumuskan akar masalah dan menentukan perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan perencanaan program dan merefleksikan rapor pendidikan serta penyusunan rencana program satuan pendidikan. Memberikan pemahaman kebijakan Merdeka Belajar dalam mencapai visi pendidikan Indonesia, mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan, dan memberikan fleksibilitas serta dukungan bagi pendidik untuk bergotong royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi satuan pendidikan. Pendampingan pelaksanaan program coaching kepala sekolah untuk refleksi. A. Bagian awal pertemuan pengawas sekolah. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan coaching refleksi ini. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan refleksi apa yang telah kepala sekolah lakukan, seperti memimpin pembelajaran di sekolah, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, serta mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Kepala sekolah dapat
menceritakan dengan terbuka mengenai pengalaman yang telah dialami, dan saya akan memberikan pertanyaan yang mendorong refleksi seperti apa yang sudah Bapak lakukan dan sudah dihasilkan dan apa yang perlu ditingkatkan. B. Bagian inti percakapan. Pengawas sekolah, setelah mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada inspirasi atau ide-ide baru yang muncul dan bagaimana hal-hal tersebut akan diterapkan dalam satuan pendidikan? Apakah ada hal-hal baru yang kepala sekolah pelajari merupakan kegiatan refleksi ini? Bagaimana pengalaman tersebut berdampak pada diri kepala sekolah? Yang C, bagian akhir percakapan. Sekarang kepala sekolah menyimpulkan pengalaman dan hal-hal baru yang ditemukan merupakan kegiatan refleksi ini. Penerapan training pembelajaran berdiferensiasi. Pengawas sekolah dan kepala sekolah merencanakan materi pembelajaran berdiferensiasi, menyusun materi training dan melaksanakan training kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berupa sesi presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi pembelajaran berdiferensiasi, dan pengawas sekolah akan memfasilitasi dialog, menjawab pertanyaan, dan memberikan contoh konkret tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan akan berkesempatan untuk mempraktikkan strategi dan teknik pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kelas mereka masing-masing. Pengawas sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan instrumen IKM. Setelah kegiatan di dalam kelas, guru berbagi praktik baik dan berdiskusi tentang kendala dan solusi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kepala sekolah mengawali komunitas belajar dalam sekolah dengan membentuk tim kecil yang akan membantu kepala sekolah merealisasikan jalannya komunitas belajar dalam sekolah. Pelaporan pendampingan. Pengawas sekolah membuat laporan yang berisi evaluasi mengenai pelaksanaan program kerja sekolah, pencapaian tujuan, dan dampak yang dicapai. Pengawas sekolah akan memastikan bahwa laporan kinerja disusun dengan jelas, transparan, dan memberikan wawasan berharga bagi sekolah dalam mengambil langkah-langkah berikutnya. Berikut rekomendasi dan tindak lanjut. 1. Perlu adanya keselarasan antara program sekolah dengan rencana pengembangan sekolah yang sinkron dan sinergi dengan kebijakan Kemdikbudristek. Yang kedua, perlu kolaborasi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tim manajemen sekolah dalam mengimplementasikan perencanaan berbasis data secara bertahap. Yang ketiga, mendorong guru untuk meningkatkan pelibatan siswa aktif dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui IHT terkait dengan pengembangan strategi, model, teknik, dan media pembelajaran kreatif. Demikianlah pemaparan mengenai Remonep dalam pendampingan guru dan kepala sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.